Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Azima, NIM C1B020055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen strategik. Jadi, manajemen strategik sendiri menurut Mulyadi pada tahun 2001 adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Menurut Alex Miller pada tahun 2003, manajemen strategik adalah suatu proses kombinasi antara 3 aktivitas, yaitu aktivitas strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Pada tahun 2009, Ketcher mengemukakan definisi manajemen strategi. Manajemen strategi sebagai analisis keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Jadi manfaat dari manajemen strategi ini sendiri bagi perusahaan adalah menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan karena didasari oleh perencanaan yang sudah matang dan sudah diperhitungkan terlebih dahulu, baik atau buruknya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi tantangan dan dapat beradaptasi pada perubahan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan karena karyawan dilibatkan dalam perumusan strategi. Yang keempat, dapat melihat peluang untuk meningkatkan laba. Dan yang terakhir, meminimalisir masalah dan hambatan dari eksternal maupun internal perusahaan. Menurut David 2011, ada 3 tahapan proses manajemen strategi. Yang pertama, ada tahapan perumusan strategi atau strategi formulation. Dimulai dari pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancamannya, menganalisa kekurangan dan kelemahan internal, setelah itu merumuskan tujuan jangka panjang. Setelah dirumuskan akan menghasilkan strategi alternatif dan perusahaan dapat memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada implementasi strategi atau strategi implementation atau strategi implemented, yaitu strategi yang sudah dirumuskan tadi dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada evaluasi strategi dan pengawasan. Di sini dilihat apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dipilih. Jika belum, maka akan dilakukan tindakan korektif untuk keberhasilan strategi tersebut. Hubungan antara manajemen strategik dan keunggulan bersaing. Manajemen strategik sendiri dijadikan dasar untuk perusahaan dalam menghadapi kompetitornya sehingga mendapatkan profit yang lebih tinggi. Menurut Rummel pada tahun 1984 dan Porter pada tahun 1985, keunggulan bersaing sendiri merupakan penjabaran kenyataan dari manajemen yang merupakan proses untuk mengidentifikasikan, mengembangkan, serta meletakkan keunggulan yang nyata. Segala sumber daya perusahaan yang mendukung keunggulan bersaing sering dijadikan riset untuk dasar strategi yang akan diterapkan dalam manajemen perusahaan. Jadi, keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif dapat berkelanjutan jika perusahaan mengeluarkan produk yang tidak mudah ditiru dan sulit terkikis dalam jangka waktu panjang. Perusahaan harus memiliki kompetensi inti yang unik dan lebih unggul daripada pesaingnya, memiliki sumber daya yang unik dan mendukung kompetensi inti perusahaan. Menurut Bernie, pada tahun 1981 ada 4 kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu sumber daya dapat disebut sebagai sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang pertama itu merupakan sumber daya perusahaan yang sangat valuable, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan dan menetralisasi ancaman dari lingkungan perusahaan. Yang kedua, relatif sulit untuk dikembangkan sehingga menjadi langka di lingkungan kompetitif. Yang ketiga, sangat unik dan sangat sulit ditiru atau diimitasi. Yang keempat, tidak dapat dengan mudah digantikan atau substitut
substitute oleh perusahaan lainnya yang lebih signifikan. Menurut Michelle Porter nih, beliau mengemukakan strategi bersaing dasar, mengemukakan 3 strategi bersaing dasar. Yang pertama ada overall cost leadership, jadi konsentrasinya perusahaan adalah mencapai biaya produksi dan distribusi terendah-rendahnya untuk menarik minat pelanggan. Yang kedua ada differentiation, jadi perusahaan ini memberikan kepada konsumen itu produk yang berbeda dari perusahaan kompetitornya, agar pelanggan merasa produk yang dipakainya itu berbeda dari yang lain. Contohnya seperti jam Rolex kan berbeda dengan jam Casio karena dia terbuat dari emas murni. Yang ketiga ada fokus, jadi perusahaan dapat berupaya untuk menawarkan produk yang sama tetapi kualitasnya lebih tinggi daripada produk-produk lain. Jadi perusahaan ini tidak mengejar seluruh pasar, melainkan fokus pada segmen pasarnya sendiri. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi singkat dari manajemen strategik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Bagi saya pun juga semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.